Cahaya bulan di kampung Karangmenjangan. Kisah masa kecil Eyang Joko. Tahun ke-1968. Tahun ke-1968. Angin berhembus sejuk membelai tanah Jawa. Di sebuah kampung bernama Karangmenjangan, tepatnya di sekitar Jalan Karangyangan, kehidupan berjalan begitu tenang dan sederhana. Di sanalah tinggal seorang anak laki-laki yang tangguh bernama Joko. Ayahnya bekerja keras sebagai tukang jahit, sementara ibunya setiap pagi buta sudah harus berangkat berjualan sayur di pasar Krempiang. Hingga kini pasar itu masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang tak terasa begitu cepat berlalu. Pada masa itu, Jalan Karangyangan belum beraspal seperti sekarang. Jalanannya masih berupa tanah liat yang becek dan licin jika terkena hujan. Berjalan melewati jalan itu seringkali membuat sepatu atau kaki menjadi kotor oleh lumpur. Di bagian belakang rumah Joko, pemandangan yang terhampar luas bukanlah perumahan padat, melainkan hamparan sawah dan ladang yang hijau membentang. Rumah-rumah penduduk masih sangat jarang, dipisahkan oleh halaman-halaman luas yang terbuka. Listrik belum masuk ke desa ini. Kehidupan malam sangat bergantung pada cahaya alam dan buatan sederhana. Penerangan rumah tangga umumnya menggunakan lampu oblik. Lampu ini terbuat dari kaca semprong yang diisi bahan bakar berupa minyak jarak atau minyak tanah. Meski cahayanya tidak terlalu terang, lampu oblik ini adalah penerang utama bagi keluarga menengah ke bawah. Bagi mereka yang mampu sedikit lebih baik, ada yang menggunakan lampu trongking yang menyala lebih terang dan benderang. Di pos-pos penjagaan atau balai desa pun, lampu oblik masih menjadi andalan. Suasana malam terasa sangat gelap dan hening. Apalagi karena di sekitar perumahan masih banyak pepohonan besar dan hutan kecil yang rimbun. Keajaiban malam purnama. Kegelapan itu berubah menjadi magis setiap tanggal 15 bulan Jawa. Saat bulan purnama tiba, cahaya bulan yang terang benderang menerangi seluruh kampung, membuat jalan setapak dan halaman rumah menjadi terang seperti siang hari. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh semua anak desa, termasuk Joko. Karena suasana terang dan tidak hujan, anak laki-laki maupun perempuan berkumpul. Mereka tidak membutuhkan listrik atau gadget, cukup dengan tenaga dan tawa mereka sudah bisa menciptakan kebahagiaan. Permainan tradisional menjadi hiburan utama. Ada yang bermain gobak sodor, ada pula yang asik dengan permainan bentengan. Suasana menjadi sangat hidup. Di satu sisi, permainan gobak sodor berlangsung seru. 3 orang berdiri membentengi garis, sementara yang lain berusaha menerobos. "Gobak, sodor!" teriak mereka bersahutan. Para orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu duduk santai di beranda rumah atau di balai-balai bambu. Mereka tidak hanya mengobrol, tapi juga ikut menyaksikan permainan anak-anak dengan antusias. Ketika ada tim yang berhasil menerobos pertahanan atau menangkap lawan, sorak-sorai bergema. Tepuk tangan riuh rendah terdengar membanggakan bagi para pemain. Para orang tua pun ikut bersorak, seolah-olah merekalah yang sedang bermain di sana. Suasana kebersamaan ini sangat kental, hangat, dan penuh tawa. Pertarungan seru di halaman luas. Di sisi lain halaman yang luas, sekelompok anak lain memainkan permainan bentengan. Permainan ini terbagi menjadi 2 kubu atau 2 grup yang saling bermusuhan. Mereka harus menjaga benteng masing-masing, sekaligus berusaha menangkap anggota lawan. Permainan ini sangat membutuhkan ruang yang luas karena penuh dengan kejar-kejaran. Jika seseorang berhasil menyentuh atau menempelkan tangan ke badan lawan, maka lawan itu dianggap kena dan harus menjadi tahanan di dekat benteng musuh. Untuk membebaskan teman yang tertangkap, anggota kelompok lain harus berani menyusup dan menyentuh teman mereka sebelum tertangkap.
Kubu yang anggotanya masih utuh atau berhasil membebaskan semua anggotanya adalah pemenangnya. Daya tarik permainan ini adalah ketegangannya. Lari, menghindar, dan strategi diperlukan. Melihat anak-anak berlari ke sana kemari, para bapak dan ibu yang menonton pun ikut merasa tegang. "Awas, kejaran!" teriak salah satu bapak memberi peringatan pada anaknya. Suasana menjadi sangat hidup dan lucu. Biasanya permainan ini berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Mengapa dilakukan pada malam hari? Karena pada siang hari, matahari bersinar sangat terik dan panas menyengat. Malam hari dengan cahaya bulan terasa lebih sejuk dan nyaman untuk bergerak aktif. Namun keseruan itu tidak boleh berlarut-larut. Menunjukkan pukul 21 malam, suara orang tua mulai terdengar memanggil-manggil, "Joko, wis wayahe mulih." Pada masa itu, pukul 9 malam dianggap sudah sangat larut. Apalagi jika bukan malam bulan purnama, suasana sangat gelap gulita. Setelah sholat Isya, anak-anak memang sudah harus tidur. Besok pagi-pagi sekali mereka harus bangun untuk sholat subuh dan bersiap sekolah. Joko dan teman-temannya pun patuh. Mereka mencuci tangan, kaki, dan muka sebelum masuk ke dalam selimut. Tidur dengan lelah namun hati yang gembira. Perjalanan menuju sekolah. Mentari pagi mulai menyingsing. Suara ayam berkokok membangunkan desa. Joko bangun pagi, mandi, dan bersiap berangkat sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh, sekitar 750 meter. Namun perjalanan itu terasa begitu berkesan karena melewati pematang sawah dan ladang. Di kiri dan kanan jalan setapak, hamparan sawah terbentang. Saat musim padi menguning, burung-burung kecil berterbangan ke sana kemari mencari makan. Pemandangannya sangat asri dan alami. Joko dan teman-temannya berjalan kaki, kadang beramai-ramai, kadang sendirian jika terlambat bangun. Satu hal yang sangat berbeda dengan zaman sekarang adalah penampilan mereka. Sekolah pada tahun 1968 tidak mewajibkan seragam yang rapi dan mahal. Anak-anak datang dengan baju seadanya, yang penting bersih dan sopan. Yang paling mencolok, hampir tidak ada yang menggunakan alas kaki, apalagi sepatu kulit atau sepatu kets. Sepatu pada masa itu harganya sangat mahal dan dianggap barang mewah. Hanya anak-anak dari keluarga golongan mampu atau pegawai negeri yang mampu membelinya. Sedangkan Joko dan teman-temannya, rakyat jelata yang sederhana, berangkat sekolah dengan telanjang kaki, menginjak tanah, menginjak rumput, dan kadang menginjak genangan air adalah hal biasa. Kaki mereka keras dan kuat karena terbiasa menapak bumi secara langsung. Sesekali di perjalanan, mereka membantu para petani atau sekedar menyapa, lalu melanjutkan perjalanan dengan ceria menuju sekolah. Belajar di atas sabak. Sesampainya di sekolah, suasana tertib mulai terasa. Sebelum masuk kelas, semua siswa harus berbaris rapi di halaman. Joko, yang saat itu menjabat sebagai ketua kelas, dengan gagah memberikan komando kepada teman-temannya. "Bersiap! Lenggang! Tangan luruskan!" teriak Joko dengan suara lantang. Aba-aba terakhir adalah masuk. Dengan langkah tertib dan sopan, mereka masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku masing-masing. Ibu guru yang sudah menunggu di depan kelas disambut dengan hormat. "Berdiri, beri hormat," komando Joko lagi. "Selamat pagi Ibu Guru," seragam seluruh siswa. "Selamat pagi anak-anak," jawab Ibu Guru dengan senyum ramah. "Duduk." Pelajaran pun dimulai. Zaman dulu, alat tulis sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan buku tulis tebal, ballpoint, atau pensil warna seperti sekarang. Alat utama mereka adalah sabak. Sabak adalah sejenis lempengan batu alam tipis yang licin, berukuran sekitar 30 kali 40 cm. Permukaannya berwarna gelap. Untuk menulis, mereka menggunakan kapur tulis.
Ibu guru menulis contoh soal di papan tulis depan, lalu siswa menyalinnya ke sabak masing-masing. Entah itu penjumlahan, pengurangan, atau perkalian matematika. Jika sudah selesai mengerjakan, siswa yang sudah jadi akan maju ke depan meja ibu guru untuk diperiksa dan dinilai. Setelah nilai dicatat oleh ibu guru, sabak itu akan dihapus menggunakan kain atau tangan untuk dipakai menulis pelajaran berikutnya. Tidak ada catatan yang tertinggal di kertas, semuanya harus masuk ke dalam kepala dan hati. Menjelang siang, pelajaran beralih ke menulis dan membaca. Ibu guru membacakan kalimat, siswa menirukan, lalu menyalinnya ke sabak. Cara inilah yang membuat daya ingat anak-anak zaman dulu sangat tajam. Karena tidak bisa mengandalkan catatan buku untuk dibaca ulang, mereka dipaksa untuk menghafal dan memahami materi saat itu juga. Makanya sering dikatakan anak zaman dulu lebih kuat ingatannya, karena ilmu benar-benar diamankan di dalam pikiran, bukan hanya tertulis di atas kertas yang bisa hilang atau terlupa. Mencongak dan pulang sekolah. Menjelang akhir pelajaran, biasanya ada sesi mencongak. Ini adalah semacam kuis atau ujian lisan. Ibu guru akan menyebutkan soal perkalian atau hitungan secara acak. 4 kali 5 berapa? Tanya ibu guru. Tangan-tangan kecil langsung terangkat tinggi-tinggi. Siapa yang tercepat dan benar, dia yang mendapat nilai bagus. Anak-anak yang sudah dinyatakan lancar dan pintar menjawab biasanya diizinkan pulang lebih awal sebagai penghargaan. Menginjak pukul 12 siang, bel pulang berbunyi. Anak-anak berpamitan dan berjalan pulang dengan kaki telanjang kembali melewati sawah. Di rumah, kegiatan belajar belum selesai. Biasanya sore harinya, sekitar pukul 16 hingga 17.00, adalah waktu untuk sinau atau belajar mengaji maupun mengulang pelajaran sekolah. Kakak sering mengajari adik atau orang tua membimbing anak-anak mereka. Setelah itu, sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat isya, lalu tidur awal untuk memulai lagi aktivitas esok hari. Waktu terus berjalan, berganti tahun, berganti zaman. Teknologi maju, jalanan beraspal, listrik menerangi setiap sudut rumah, dan permainan anak-anak kini beralih ke gawai canggih. Kini, Joko kecil yang tangguh itu sudah berusia 68 tahun. Dia kini dipanggil dengan hormat Eyang Joko. Rambutnya sudah memutih, langkahnya tak selincah dulu. Namun kenangan indah tahun 1968 itu masih tersimpan jelas di ingatannya. Jauh lebih tajam daripada tulisan di atas sabak yang dulu sering ia hapus. Cerita ini Eyang Joko dedikasikan dengan penuh kasih sayang untuk cucu-cucu tercinta, Ananda Friska Sayekti Astra Rida, Ananda Sabrina Astra, Engga Arkana Asteroid, Danendra Asteroid, dan Daniswara Asteroid. Semoga kisah nyata ini bisa menjadi pelajaran bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mahal dan rumit. Kesederhanaan, kebersamaan, dan ketekunan belajar adalah harta yang paling berharga. Semoga bermanfaat untuk bekal kehidupan kalian. Demikian cerita perjalanan masa lalu Eyang Joko. Selamat jumpa lagi pada cerita yang lain. Terima kasih.